Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 13 kelas B071 mata kuliah Hukum Agraria. Di sini kami ingin mempresentasikan analisis kasus dari putusan kasus nomor 33 garing PDTG garing 2019 garing PNDB. Baik, perkenalkan ini adalah kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Aditya Ferians dengan MPN akhir 194. Lalu ada teman saya Muhammad Akila Lazwardi MPN akhir 109, Dwi Nur Saputra MPM akhir 095, dan yang terakhir adalah Michael Yehuda dengan MPN akhir 102. Baik, yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum agraria? Definisi tersebut adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara, maupun pula hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut, menurut Subekti. Lalu, tujuan dari hukum agraria tersendiri adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk ke latar belakang. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah di Desa HUU Kabupaten Dompu, putusan nomor 33 garis miring PDTG garis miring 2019 garis miring PNDPU menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum dan keadilan sosial. Kasus ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Suharno Halik, seorang wira swasta yang tinggal di Dusun Sigi, Desa HUU, terhadap Hidayat Hamzah, Kepala Desa HUU, dan Suharno alias Dona, serta pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Soeharno mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan hak masyarakat atas tanah ulayat yang telah lama mereka kelola. Pengadilan Negeri Dompu setelah melakukan pemeriksaan dan mendalami berkas perkara, mengambil keputusan berdasarkan asas keadilan yang berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Selanjutnya, kronologi kasus. Dalam putusan nomor 33 garing PDT garing 2019 garing PNDPU terdapat perkara yang melibatkan Suharno Malik SII sebagai penggugat melawan Hidayat Hamzah SH sebagai tergugat 1, Suharno alias Dona sebagai tergugat 2, dan pemerintah Republik Indonesia sebagai tergugat 3. Sekitar bulan Maret 2019, penggugat memperoleh informasi bahwa tanah objek pelestarian telah dijual oleh tergugat 1 kepada tergugat 2. Suharto alias Dona, status kepemilikan tanah tersebut adalah tanah adat atau bisa disebut ulayat yang tidak dapat memiliki secara pribadi atau diperjualbelikan. Oleh karena itu, penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu untuk memproses perkara ini lebih lanjut guna mendapatkan keadilan atas hak mereka yang telah dirampas. Lanjut ke analisis kasus berdasarkan pada putusan nomor 33 garing PDTG garing 2019 garing PNDPU, pihak tergugat 1 yakni Hidayat Hamzah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakuisisi tanah adat milik masyarakat Desa HUU secara sepihak. Sengketa tanah ini berawal dari tindakan pihak tergugat 1 yang membuat surat permohonan mengenai penerbitan sertifikat hak milik atau SHM kepada tergugat 3 yakni BPN. Namun tanah yang akan diterbitkan SHM tersebut merupakan tanah adat milik masyarakat Desa HUU. Tanah adat seluas 350 meter persegi atau 35 ar yang diterbitkan SHM tersebut memiliki batasan sebagai berikut. Bagian utara yaitu TN garing Sempatan Pantai, lalu timur yaitu Jalan Kunjungan Wisata Pantai Leski, lalu selatan yaitu TN garing miring Sempadan Pantai, lalu barat yaitu bibir pantai garing laut.
Melanjutkan apa yang telah diberikan oleh teman saya, pihak penggugat yakni masyarakat desa HUU pada persidangan telah membuktikan bahwa tanah tersebut adalah benar tanah adat milik masyarakat sehingga tidak dapat dimiliki secara pribadi. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA pada pasal 3 yang mengatur mengenai tanah ulayat atau tanah adat. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa tanah ulayat tidak dapat diakuisisi menjadi tanah hak milik apabila masih ada. Tanah yang pada dasarnya dimiliki oleh masyarakat desa HUU dan dikelola demi kepentingan umum, kemudian dijadikan sebagai tanah milik pribadi, tentu telah mencederai nilai dan kaidah pada Pancasila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan mengakuisisi tanah menjadi tanah milik pribadi akan menimbulkan masalah yang mengganggu kesejahteraan umum. Lanjutan analisis kasus, tanah yang pada dasarnya dimiliki oleh masyarakat desa HUU dan dikelola demi kepentingan umum, kemudian dijadikan sebagai tanah milik pribadi, tentu telah mencederai nilai dan kaidah pada Pancasila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan mengakuisisi tanah adat menjadi tanah milik pribadi akan menimbulkan masalah yang mengganggu kesejahteraan umum. Tanah adat bukan hanya sekedar aset fisik, tetapi juga merupakan bagian integral dan identitas budaya dan kehidupan bermasyarakat setempat. Ketika tanah adat diakuisisi secara sepihak oleh individu atau pihak tertentu, hal ini tidak hanya merusak hak hukum masyarakat, tetapi juga mengancam kelangsungan tradisi dan kearifan lokal yang telah ada selama berabad-abad. Baik, setelah beberapa analisis dan kronologi yang telah dipaparkan oleh teman saya, masuk pada bagian kesimpulan, yaitu putusan nomor 33 garing PDTG garing 2019 PN DPU merupakan tonggak penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia, khususnya dalam konteks sengketa tanah di Desa HUU, Kabupaten Dompu. Adapun dalam putusan ini menegaskan mengenai sertifikat hak milik yang diterbitkan atas nama Hidayat Hamzah batal demi hukum, menunjukkan bahwa pengadilan mengakui keberadaan tanah adat sebagai bagian dari identitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA yang menegaskan bahwa tanah ulayat tidak dapat diakuisisi menjadi tanah hak milik. Dengan demikian, putusan ini berfungsi sebagai langkah dalam memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap hak-hak masyarakat adat di masa depan. Selain pertimbangan hakim, dalam hal ini juga mengingatkan semua pihak, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Warahmatullahi